Sebagai penduduk negara agraris, siapa yang tak kenal bajak sawah? Dahulu, alat tradisional yang ditarik hewan ternak untuk mengolah tanah tersebut sangat diandalkan. Namun seiring berkembangnya teknologi pertanian, keberadaan bajak sawah tradisional itu mulai hilang, sehingga mengancam pola pertanian terpadu antara tanaman dan ternak. Di masa lampau, bajak sawah menjadi alat andalan para petani mengolah tanah pertanian menggantikan cangkul yang dirasa kurang praktis. Namun, kini keberadaan alat pertanian yang mengandalkan hewan ternak seperti sapi, kuda maupun kerbau tersebut mulai langka karena tergeser oleh kemudahan mesin traktor berbahan bakar minyak. Bajak merupakan sebuah alat di bidang pertanian yang digunakan untuk menggemburkan tanah sebelum melakukan penanaman dan penaburan benih. Juga merupakan salah satu alat paling sederhana dan berguna dalam sejarah. Tujuan utama dari membajak adalah untuk membawa tanah bagian dalam yang subur ke permukaan. Bajak biasanya ditarik oleh seekor sapi. Walau demikian, di beberapa daerah di negara miskin dan berkembang, bajak ditarik oleh kuda. Sedangkan di daerah negara-negara maju sudah dipergunakan mesin bajak bertenaga bahan bakar fosil. Pada awal masa pertanian mulai berkembang, manusia hanya menggunakan sekop. Adalah mudah bagi penduduk yang tinggal di daerah yang sangat subur, seperti di tepi Sungai Nil, di mana banjir tahunan selalu memperbarui tanah di daerah tersebut. Tetapi untuk secara teratur bercocok tanam di daerah yang kurang subur, tanah harus digemburkan terlebih dahulu agar setelahnya dapat membuat alur untuk menabur benih.
Pembajakan dimulai dari kegiatan mencangkul. Ketika pertanian pertama kali berkembang, cangkul dan alat serupa digunakan di daerah di mana banjir tahunan mengembalikan kesuburan tanah. Cangkul digunakan untuk membuat alur tanam untuk menanam benih. Cangkul merupakan inovasi yang dikembangkan secara independen antara suku dan budaya. Mencangkul masih menjadi metode pengolahan tanah di negara tropis dan lahan pertanian yang curam. Namun petani modern masih menggunakan cangkul meski jarang untuk mengolah bagian tanah yang sempit ketika menggunakan traktor tidak efisien. Bajak art ditemukan di Mesir, diperkirakan pada awalnya ditarik oleh manusia. Tetapi setelah domestikasi oks sekitar tahun 6000 sebelum Masehi yang lalu oleh peradaban lembah Sungai Indus, oks digunakan sebagai penarik bajak art. Bagian yang menyentuh tanah adalah bagian yang runcing yang bergerak dan membuat rekahan alur sepanjang tanah. Art lebih cocok digunakan pada tanah yang mengandung lempung atau pasir yang secara alami disuburkan dengan banjir tahunan seperti di lembah sungai. Bajak singkal berkembang terutama di daerah yang tidak mendapatkan banjir tahunan dalam mengembalikan kesuburan tanah. Biasanya di daerah yang jauh dari sungai. Pada wilayah dengan tipe seperti ini, tanah harus dibalik secara berkala agar kesuburan dari tanah bagian dalam naik ke atas, sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Desain bajak singkal memungkinkan penetrasi yang lebih dalam sambil mengangkat tanah dari bagian dalam agar menuju ke permukaan, dan tanah di bagian permukaan menjadi turun dengan cara membalikkannya. Desain bajak singkal yang terbuat dari kayu cenderung rapuh dan mudah rusak jika bekerja di tanah yang berat. Selain untuk penetrasi yang lebih dalam pada tanah yang berat, bajak singkal dari kayu tidak bisa digunakan.
Sebelum dinastihan, bajak di Cina dibuat terutama dari kayu, kecuali bagian mata bajaknya yang terbuat dari logam. Inilah era pertama mulai diketahui penggunaan logam pada bajak untuk menambah berat bajak dan meningkatkan kekuatannya terhadap tanah. Desain bajak singkal tidak berubah selama kurang lebih 1000 tahun. Perubahan mendasar baru terjadi ketika dimulainya abad pencerahan. Joseph Foljambe di Rotterdam mendesain bajak Rotterdam. Pengembangan dalam ilmu metalurgi telah membawa perkembangan bajak menjadi lebih terencana dengan logam panduan besi yang lebih tebal namun lebih lunak untuk mata bajak agar tidak mudah patah. Membajak sawah menggunakan alat tradisional saat ini sudah semakin ditinggalkan. Padahal membajak sawah menggunakan tenaga bantu kerbau misalnya, memiliki kearifan lokal dan bisa mempertahankan lingkungan agar tetap lestari.